Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puja Cindy Aulia, NPM A050 dari kelas C, akan memaparkan mengenai praktikum toksikologi lingkungan dan produk pertanian, mini project remediasi menggunakan tanaman atau fitoremediasi. Pendahuluan, limbah cair yang dihasilkan dari industri rumah tangga dapat mencemari lingkungan dan membahayakan kehidupan organisme di perairan. Salah satu teknologi untuk mereduksi konsentrasi dalam limbah cair adalah dengan penerapan metode fitoremediasi. Fitoremediasi merupakan salah satu metode remediasi atau teknik pembersihan limbah dengan memanfaatkan tanaman akumulator. Contoh tanaman akumulator yaitu eceng gondok atau Eichhornia crassipes, kangkung air atau Ipomoea sp, kiambang atau Pistia sp. Skema fitoremediasi dapat dilihat pada gambar. Fitoremediasi berasal dari dua suku kata. Yang pertama, fiton berasal dari bahasa Yunani yang artinya tumbuhan, kemudian remedium berasal dari bahasa Latin yang artinya menyembuhkan. Tujuan mini project yaitu mengetahui efisiensi tanaman fitoremediasi menggunakan tanaman eceng gondok atau Eichhornia crassipes dalam menurunkan kontaminan limbah cair rumah tangga dari deterjen. Parameter pengamatan, yang pertama mengamati kondisi air, yang kedua mengamati tanaman akumulator. Alat dan bahan yang diperlukan, stopless dan botol air bekas, limbah cair deterjen, selang, wadah, gunting, tanaman eceng gondok, arang, batu kerikil, dan sabut kelapa untuk filtrasi. Tahapan mini project. Menggunakan 3 perlakuan dan diulang sebanyak 2 kali, perlakuan yang digunakan F1, fitoremediasi dengan menggunakan 50 gram Eichhornia crassipes, F2, fitoremediasi dengan menggunakan 100 gram Eichhornia crassipes, F0, fitoremediasi tanpa menggunakan Eichhornia crassipes. Prosedur kerja. Pertama, sediakan seluruh alat dan bahan. 2. Isikan stopless dengan air bekas cucian. 3. Masukkan Eichhornia crassipes ke dalam stopless. Upayakan bagian tanaman menyentuh permukaan air. 4. Filtrasikan air dalam stopless setelah 7 hari pelaksanaan. 5. Lakukan pengamatan terhadap kondisi air dan tanaman akumulator selama 7 hari. Hasil pengamatan ulangan ke-1. Hari ke-1, kondisi air secara keseluruhan berwarna keruh. Kondisi tanaman pada F1, daun berwarna hijau kekuningan. Pada F2, seluruh daun berwarna hijau. Hari kedua, pada F1 dan F0, kondisi air berwarna keruh. Pada F2, air berwarna agak keruh. Kondisi tanaman pada F1, 2 helai daun menunjukkan gejala nekrotik. Pada F2, 1 helai daun menunjukkan gejala nekrotik. Hari ketiga, pada F0, kondisi air berwarna keruh. Pada F1 dan F2, air berwarna agak keruh. Kondisi tanaman pada F1, 4 helai daun menunjukkan gejala nekrotik, daun berwarna kuning kecoklatan. Pada F2, 3 helai daun menunjukkan gejala nekrotik, 1 helai daun berwarna kuning. Hari keempat, pada F0, kondisi air berwarna keruh. Pada F1, air berwarna agak keruh. Pada F2, air berwarna jernih. Kondisi tanaman pada F1, 6 helai daun menunjukkan gejala nekrotik, daun berwarna kuning kecoklatan. Pada F2, 4 helai daun menunjukkan gejala nekrotik, daun berwarna kuning kecoklatan. Hari kelima, kondisi air pada F0, air berwarna keruh. Pada F1, air berwarna agak keruh. Pada F2, air berwarna jernih. Kondisi tanaman pada F1, 7 helai daun menunjukkan gejala nekrotik, daun berwarna kuning kecoklatan. Pada F2, 4 helai daun menunjukkan gejala nekrotik, daun berwarna kuning kecoklatan. Hari ke-6, kondisi air pada F0 berwarna keruh. Pada F1 dan F2, air berwarna jernih. Kondisi tanaman pada F1, 7 helai daun menunjukkan gejala nekrotik, daun berwarna kuning coklat kehitaman. Pada F2, 5 helai daun menunjukkan gejala nekrotik, daun berwarna kuning coklat kehitaman. Hari ke-7, kondisi air pada F0, air berwarna keruh. Pada F1 dan F2, air berwarna jernih. Kondisi tanaman pada F1, seluruh daun berwarna coklat kehitaman, tanaman mati. Pada F2, 5 helai daun berwarna coklat kehitaman, tanaman layu dan mati. Pembahasan untuk hasil pengamatan ulangan ke-1.
pada perlakuan F2 menunjukkan kondisi air yang lebih jernih dibandingkan dengan perlakuan F1, sedangkan perlakuan F0 menunjukkan kondisi air yang lebih keruh dan kotor dibandingkan dengan perlakuan F1. Pada perlakuan F1 menunjukkan kondisi tanaman akumulator yang lebih cepat mengalami gejala nekrotik, layu, busuk, dan mati dibandingkan dengan perlakuan F2. Hasil pengamatan ulangan kedua. Hari ke-1. Kondisi air pada seluruh perlakuan berwarna keruh, kondisi tanaman pada F1 dan F2 seluruh daun berwarna hijau. Hari kedua, kondisi air pada F0 dan F1 berwarna keruh, pada F2 air berwarna agak keruh. Kondisi tanaman pada F1, 2 helai daun menunjukkan gejala nekrotik, sebagian daun layu dan berwarna kuning. Pada F2, 1 helai daun menunjukkan gejala nekrotik, beberapa daun tampak layu. Hari ketiga, kondisi air pada F0 air berwarna keruh, pada F1 dan F2 air berwarna agak keruh. Kondisi tanaman pada F1, daun berwarna kuning kecoklatan menunjukkan gejala nekrotik dan sebagian tanaman menjadi busuk. Pada F2, 4 helai daun menunjukkan gejala nekrotik, daun berwarna kuning dan layu. Hari keempat, kondisi air pada F0 berwarna keruh, pada F1 dan F2 air berwarna jernih. Kondisi tanaman pada F1, tanaman menjadi layu dan busuk berwarna coklat kehitaman. Pada F2, 5 helai daun menunjukkan gejala nekrotik, daun berwarna kuning kecoklatan. Hari kelima, kondisi air pada F0 berwarna keruh, pada F1 dan F2 air berwarna jernih. Kondisi tanaman pada F1, tanaman menjadi layu dan busuk berwarna coklat kehitaman. Pada F2, daun menunjukkan gejala nekrotik, berwarna kuning kecoklatan, dan tanaman tampak layu. Hari ke-6, kondisi air pada F0 berwarna keruh, pada F1 dan F2 berwarna jernih. Kondisi tanaman pada F1, tanaman menjadi layu dan busuk berwarna coklat kehitaman. Pada F2, daun menunjukkan gejala nekrotik, berwarna kuning kecoklatan, dan tanaman tampak layu dan busuk. Hari ke-7, kondisi air pada F0 berwarna keruh, pada F1 air berwarna kekuningan, pada F2 air berwarna jernih. Kondisi tanaman pada F1, seluruh daun berwarna coklat kehitaman, tanaman busuk dan mati. Pada F2, terjadi gejala nekrotik dan tanaman layu dan mati. Pembahasan untuk ulangan kedua, yaitu pada perlakuan F2 menunjukkan kondisi air yang lebih jernih dibandingkan dengan perlakuan F1, sedangkan perlakuan F0 menunjukkan kondisi air yang lebih keruh dan kotor dibandingkan dengan perlakuan F1. Pada perlakuan F1 menunjukkan kondisi tanaman akumulator yang lebih cepat mengalami gejala nekrotik, layu, busuk, dan mati dibandingkan dengan perlakuan F2. Kesimpulan, berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara limbah cair deterjen dan tanaman eceng gondok atau Eichhornia crassipes yang dilakukan fitoremediasi pada setiap perlakuan. Pada perlakuan F2 menunjukkan kondisi air yang lebih jernih dibandingkan dengan perlakuan F1, sedangkan perlakuan F0 menunjukkan kondisi air yang lebih keruh dan kotor dibandingkan dengan perlakuan F1. Pada perlakuan F1 menunjukkan kondisi tanaman akumulator yang lebih cepat mengalami gejala nekrotik, layu, busuk, dan mati dibandingkan dengan perlakuan F2. Sekian pemaparan praktikum dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.